Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Renungan dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini saya beri judul Kehadiran yang Menyembuhkan, yang mana renungan ini didasarkan dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah semesta langit dan bumi. Engkau menciptakan dan menyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit. Engkau menganugerahkan kepada kami istirahat yang cukup, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman, dan kami dapat bangun pula pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan, meresapi, dan melaksanakan sabda-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kiranya kami mampu menjadi pengikut-Mu yang setia, yang selalu hidup seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang sungai Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang hadir dengan segala eksistensi yang ada di dalam dirinya. Kehadiran menunjukkan arti bahwa keberadaan seseorang itu sangat penting. Apabila kita merasa sedih atau sendiri atau kecewa karena sesuatu hal,
kita membutuhkan kehadiran seorang sahabat yang bisa membawa kesejukan. Seorang suami membutuhkan kehadiran seorang istri di sampingnya. Tanpa kehadiran istri, suami akan merasa sendiri, bahkan tidak berdaya. Apabila kehilangan istri akibat kematian, maka suami akan merasakan hampa di dalam hidupnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap seorang istri. Tanpa suami, seorang istri akan merasa kehilangan sosok pemimpin yang dapat menuntunnya. Di dalam kehidupan keluarga, anak-anak akan merasa kehilangan tanpa kehadiran orang tua. Kehilangan ibu sama artinya dengan kehilangan kasih sayang, sedangkan kehilangan ayah sama artinya dengan kehilangan arah. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran seseorang, apalagi yang sangat dicintai, akan memberikan kesembuhan dan semangat yang baru. Oleh karena itu, kehadiran memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Penginjil Markus pada hari ini mengisahkan mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Penginjil Markus mengawali kisah dengan menggambarkan Yesus yang menyingkir ke danau dengan para murid-muridnya. Alasan Yesus menyingkir sebenarnya disebabkan oleh tindakan pada perikop sebelumnya. Penginjil melukiskan kisah penyembuhan yang terjadi pada hari Sabat. Barangkali kisah penyembuhan itu menggugah hati banyak orang, sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Hal inilah yang menyebabkan Yesus pergi ke daerah danau. Banyak orang datang dari berbagai daerah untuk meminta kesembuhan dari Yesus. Bahkan orang-orang dari daerah Tirus dan Sidon datang untuk memohon kesembuhan dari Yesus. Rupanya, orang banyak tersebut telah mendengar tentang segala mukjizat yang dilakukan Yesus, sehingga mereka ingin bertemu dengannya. Mereka ingin menjadi bagian dari mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Saking banyaknya orang yang datang kepada Yesus, sehingga ia meminta para muridnya untuk menyiapkan perahu. Kita ingat ketika Yesus memanggil Simon menjadi muridnya, yang dapat kita baca di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Saat itu, Yesus meminta kepada Simon agar bisa naik ke atas perahunya dan mengajar banyak orang. Yesus melakukan hal itu agar bisa mengajar dengan leluasa tanpa mengalami hambatan dari banyak orang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus, sebagaimana dilukiskan oleh penginjil Markus. Ia meminta menyediakan perahu agar bisa dengan leluasa dapat menyembuhkan banyak orang. Ketika melakukan mukjizat penyembuhan, banyak roh jahat yang keluar dari orang-orang sakit tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat Yahudi kala itu, penyakit yang diderita dipandang sebagai akibat dari dosa yang dilakukan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, ada juga orang yang menderita sakit karena memang penyakit. Misalnya, dalam kisah penyembuhan kepada ibu mertua Simon,
yang mana dapat kita baca di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 39, tidak dijelaskan bahwa perempuan itu menderita sakit karena perbuatan roh jahat, atau tidak dijelaskan bahwa ketika Yesus melakukan penyembuhan, roh-roh jahat keluar dari perempuan itu. Roh-roh jahat yang keluar dari dalam orang-orang yang sakit itu tersungkur di hadapan Yesus. Roh-roh jahat itu tahu siapa sebenarnya Yesus. Namun Yesus melarang mereka untuk berbicara. Hal ini bukan berarti bahwa Yesus tidak menerima pengakuan mereka. Tujuan Yesus ialah menyembuhkan banyak orang. Pengakuan akan Yesus sebagai anak Allah hendaknya datang dari setiap pribadi manusia yang sadar akan kelemahan mereka. Mukjizat yang dilakukan Yesus sebenarnya merupakan pintu masuk bagi banyak orang untuk percaya dan mengimani Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penginjil Markus menggambarkan bahwa kehadiran Yesus memberikan penyembuhan kepada banyak orang. Yesus memiliki karisma yang khusus dan spesial. Yesus menampilkan diri sebagai manusia yang sederhana. Namun, kesederhanaan Yesus justru memikat hati banyak orang. Apalagi di dalam kesederhanaan itu, Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan melakukan banyak perbuatan ajaib. Yesus juga memiliki hati yang lemah lembut. Kepribadian Yesus inilah yang sangat dirindukan oleh orang banyak, secara khusus oleh orang miskin, orang sakit, dan orang-orang kecil. Yesus tidak membeda-bedakan manusia. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Sosok Yesus ini berbeda jauh dengan para pemimpin bangsa Yahudi pada masa itu. Para pemimpin menunjukkan arogansi dengan dalil menjaga aturan. Mereka membuat aturan yang ketat dan memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Kehadiran mereka menimbulkan penderitaan bagi segenap masyarakat Yahudi. Inilah yang menyebabkan masyarakat Yahudi merindukan kehadiran Yesus. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kehadiran kita sudah membawa penyembuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Atau malah sebaliknya, kehadiran kita justru menambah luka bagi orang-orang di sekitar kita? Terkadang kehadiran kita memberikan kesejukan kepada orang lain. Kita memberikan nasihat dan penguatan ketika orang lain membutuhkan. Bahkan tanpa berkata-kata apapun, kehadiran kita memberikan kesejukan bagi orang-orang yang berduka. Sebaliknya, kehadiran kita juga bisa menjadi luka bagi orang lain. Kita memberikan tekanan kepada orang lain sehingga mereka merasa tertekan dan bahkan tidak ingin bertemu dengan kita. Sebagai murid Kristus yang sejati, kehadiran kita hendaknya memberikan kesejukan kepada orang lain, bahkan mampu memberikan penyembuhan bagi orang lain. Kehadiran yang menyembuhkan
merupakan buah rahmat yang kita terima dari Yesus. Agar kita mampu memberikan kesembuhan melalui kehadiran, kita hendaknya senantiasa datang dan ada bersama dengan Yesus. Bawalah Yesus apabila kita pergi kemana saja dan bertemu dengan siapa saja. Ketika kita membawa Yesus, kita sebenarnya membawa kesembuhan kepada semua orang yang bertemu dengan kita. Kita harus membawa Yesus di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Hadirkan Yesus apabila kita hendak melakukan setiap aktivitas kita. Kehadiran Yesus pertama-tama akan menyembuhkan kita dari segala penyakit yang kita derita. Setelah itu, kehadiran kita yang telah sembuh senantiasa membawa Yesus akan menjadi obat bagi orang lain di sekitar kita. Persoalan yang kita hadapi ialah kesediaan kita untuk selalu membawa Yesus. Apakah kita bersedia membawa Yesus kemana saja kita pergi dan bertemu dengan orang lain? Apakah kita bersedia mewartakan Yesus melalui cara hidup kita? Banyak dari antara kita yang tidak memaknai tugas sebagai murid Kristus yang sejati. Kita tidak menghadirkan Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita tidak membawa Yesus apabila kita bertemu dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan kita tidak mampu melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Kristus. Kita tidak mampu memberikan kesembuhan melalui kehadiran kita. Apalagi saat ini banyak dari antara kita yang mulai menggunakan kekuatan-kekuatan lain untuk mencari perlindungan diri. Kekuatan-kekuatan lain itu menjadi andalan untuk menghadapi hidup. Akibatnya, orang lain bisa dilihat sebagai ancaman yang harus dilenyapkan. Kekuatan-kekuatan itu pada akhirnya membawa kita kepada jalan yang sesat dan menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan. Ada juga dari antara kita yang melihat teguran yang keras dari orang lain sebagai suatu bentuk hambatan. Mereka menegur kita supaya kita selamat dan berubah. Tetapi kita melihat teguran itu sebagai sebuah tekanan, sehingga kita tidak menerimanya. Marilah kita senantiasa menjadi murid Kristus yang selalu menghadirkan Yesus di dalam hidup kita dan membawa Yesus kemana saja kita pergi. Dengan anugerah dari Yesus, kita mampu memberikan kesembuhan melalui kehadiran kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kehadiran Putramu Yesus Kristus telah memberikan kesembuhan kepada kami semua. Kami yang menderita sakit akibat cobaan hidup yang berat, mendapatkan kesembuhan ketika kami ada bersama dengan Yesus. Bahkan kehadiran Putramu memberikan kepada kami kehidupan abadi yang bahagia dan memungkinkan kami
untuk dapat bersatu dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Semoga kami senantiasa membawa Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kami, membawa Yesus untuk bertemu dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga kehadiran kami mampu memberikan kesembuhan kepada semua orang yang kami jumpai berkat kuasa Yesus. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.